Halo guys, ketemu kembali dengan Dokter Made Wijaya. Hari ini dokter berada di Jakarta. Nah, dokter gunakan untuk membuat sesuatu yang berkenaan dengan kaki bengkak ya, karena sebagian pasien datang ke rumah sakit ya, ke poliklinik dengan keluhan kakinya bengkak yang tidak berkurang. Sudah menggunakan obat tidak berkurang. Nah, tip untuk menurunkan kaki bengkak itu adalah pertama tentu menurunkan berat badan ya. Kadang-kadang berat badan berlebihan bisa mengakibatkan kaki mengalami pembengkakan. Lakukan kompres dengan es batu yang dibalut dengan handuk. Jadi jangan langsung es batu ditaruh di kaki, tapi es batu atau air dingin itu dibalut dengan handuk. Kalau kamu berbaring ini kaki harus diberikan bantalan supaya posisinya lebih tinggi daripada dada. Ini pun mampu mengurangi pembengkakan. Kurangi asupan garam karena garam membuat terjadinya retensi cairan, mengakibatkan bengkak susah sekali untuk berkurangan. Gunakan stocking untuk mengkompresi daripada kumpulan cairan. Hindari berdiri terlalu lama. Lakukan olahraga-olahraga ringan yang bisa menggerakkan kaki sehingga mengurangi pembengkakan daripada kaki. Jika menggunakan pakaian, jangan menggunakan pakaian yang terlalu ketat terutama di daerah paha. Adapun penyebab dari kaki bengkak itu memang bisa saja fisiologis karena kita berdiri terlalu lama ya. Tapi jika kita mengalami kaki bengkak itu belum tentu penyebabnya hal-hal yang sepele seperti berdiri terlalu lama. Penyakit-penyakit yang bisa mengakibatkan pembengkakan pada kaki misalnya limfadema. Ini adalah gangguan pada pembuluh getah bening. Jika pembuluh getah bening ini mengalami pembengkakan, maka terjadilah hambatan cairan getah bening pada daerah kaki, maka kaki yang mengalami limfadema itu bisa terjadi pembengkakan. Ya, jadi bengkaknya itu tidak selalu pada dua kaki. Kalau limfadema umumnya pada satu kaki. Kemudian kehamilan. Kaki bengkak pada wanita hamil itu merupakan hal yang fisiologis atau hal yang normal. Hal ini terjadi kenapa? Pembuluh darah besar di bagian pangkal paha itu menerima tekanan daripada bayi karena semakin besar kandungannya, tekanannya semakin besar mengakibatkan aliran darah dari kaki itu terhambat. Itu pun mengakibatkan pembengkakan daripada kaki. Tapi umumnya pembengkakan ini terjadi pada kedua belah kaki. Nah, pembengkakan ini harus diwaspadai terutama di trimester 3 kehamilan. Mungkin saja bengkaknya pada kaki ini adalah tanda bahwa pasien yang mengalami pembengkakan itu sedang mengalami kondisi yang disebut dengan preeklamsi. Infeksi. Kaki bengkak karena infeksi lebih sering dialami pada penderita diabetes. Ini diakibatkan karena aliran darah ke kaki itu mulai rusak. Nah, pembengkakan ini disebabkan karena adanya infeksi. Pembekuan darah. Pembekuan darah di daerah pembuluh darah kaki itu mengakibatkan terjadinya sumbatan. Ini memicu terjadinya pembengkakan. Ini kita sebut dengan trombosis vena dalam ya. Ini biasanya terjadi di vena-vena kaki. Pembengkakannya kalau terjadi bisa pada dua kaki, bisa juga umumnya sih pada satu kaki. Insufiensi vena. Di sini kan vena harus dalam keadaan sehat untuk apa? Supaya darah yang dari pembuluh darah kaki itu tidak kembali. Tapi jika seseorang mengalami insufiensi vena, itu darah nggak bisa terpompa ke atas karena kelemahan daripada vena. Teman-teman juga yang mungkin menggunakan obat-obat tertentu ya, yang memiliki efek samping pada pembengkakan kaki, misalnya teman-teman yang menggunakan
obat-obat diabetes, obat-obat antiinflamasi non-steroid, ya. Kemudian menggunakan obat steroid. Nah, steroid itu misalnya dexamethasone, methylprednisolone, ya. Obat-obat antidepresan, obat untuk tekanan darah yang biasanya golongan amlodipin, ya. Kemudian penggunaan kontrasepsi oral pun bisa. Ya, yang fisiologis itu mungkin wanita misalnya yang sedang mengalami siklus menstruasi itu bisa mengalami juga pembengkakan kaki, atau kita sedang mengendarai mobil melakukan perjalanan yang jauh dengan waktu misalnya aja 5-6 jam lah, itu bisa saja mengalami pembengkakan kaki. Sehingga memang faktor yang membuat kaki bengkak itu bisa fisiologis, ya, normal, atau bisa juga tanda adanya penyakit yang cukup berat. Sehingga teman-teman, dokter sudah berikan tip pertama, bagaimana tip untuk mengembalikan daripada pembengkakan kaki. Tetapi jika teman-teman mengalami pembengkakan kaki, maka teman-teman harus mengecek ini tanda penyakit apa. Biasanya yang kita cek adalah penyakit jantung, penyakit hati, penyakit ginjal, atau obat-obat apa yang kita konsumsi selama ini. Apakah ada efek samping mengakibatkan pembengkakan kaki ataukah tidak. Atau kalau misalnya teman-teman belum pernah mengalami penyakit sebelumnya, tiba-tiba teman-teman melakukan perjalanan yang jauh, berjam-jam, nah, teman-teman mungkin cukup beristirahat lalu menggerakkan kaki untuk mencegah pembengkakan kaki. Jadi melakukan olahraga ringan misalnya dengan melompat-lompat gitu, atau relaksasi kaki dengan melipat-lipat kaki agar terlalu terjadi pengumpulan cairan pada bagian bawah. Cukup sekian, tekankan. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan berikan komentar, pasti dokter akan menjawab.